Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pendengar obrolan warung kopi? Kembali lagi bersama saya Mas Daeng. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini ada diskusi menarik juga yang kami ingin bahas soal pandangan masyarakat atau pandangan mungkin masyarakat atau pandangan media. Kira-kira banyak kita baca soal perilaku atau tugas fungsi anggota dewan sebenarnya. Sebagaimana kita tahu dalam amanat undang-undang juga anggota DPR itu punya fungsi, ada 3 fungsi, yakni pengawasan, legislasi dan anggaran. Nah, tapi sepertinya kalau kita melihat anggota DPR ini kan mereka ini adalah seharusnya menjadi public figure, bukan public enemy. Yang kayaknya tuh sering banget kita dengar di media itu, entah itu korupsinya, entah itu skandal-skandal yang lain yang sepertinya lebih berat beban negatifnya ini untuk anggota DPR ketimbang mungkin pejabat-pejabat lain. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Adlan. Pak Adlan ini seorang penulis juga. Beliau ini pernah menulis buku deontologi politik dan itu banyak membahas soal bagaimana perilaku pejabat publik sebenarnya. Nah, tapi dalam bukunya itu sekilas saya baca ada perspektif agama, mungkin ada dalam Al-Quran juga bagaimana sih sebenarnya melihat perilaku dari seorang politisi atau pejabat, tapi dalam perspektif agama. Dalam hal ini bukunya itu berjudul Deontologi Politik. Teman-teman juga bisa beli bukunya di beberapa gerai-gerai buku yang ada di Indonesia. Ya, saya sudah sama Pak Adlan. Apa kabar Pak Adlan? Baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya Pak, saya coba memulai ini pembahasannya. Kira-kira apa yang dibahas dalam buku, atau Pak Adlan mau mendiskusikan apa dulu nih? Silahkan Pak. Buku itu sebetulnya refleksi atau perenungan saya terhadap pergumulan yang selama ini saya rasakan, aktif terlibat pandang, melihat secara seksama baik dari perilaku wakil rakyat maupun pandangan publik yang tersebar di berbagai media massa maupun penelitian survei dari lembaga-lembaga publik, lembaga swadaya masyarakat terkait dengan perilaku tersebut. Yang hampir semua kalau kita lihat memberikan semacam nilai terendah sama sekali, ya seperti yang Anda bilang tadi, semacam bukan sebagai public figure, apalagi bukan sebagai teladan gitu, tapi lebih kepada public enemy, menjadi musuh. Jadi apapun yang dilakukan oleh wakil rakyat itu seakan-akan suatu hal yang kontradiktif. Dia tidak mewakili rakyat tapi mewakili diri sendiri, kelompok ataupun golongannya. Nah, ini persoalan. Tapi saya berusaha untuk keluar daripada perdebatan yang ada selama ini atau perbincangan yang ada selama ini. Saya berusaha masuk itu dalam konteks yang mungkin sedikit lebih filosofis dan disertai dengan pandangan atau pendekatan Qur'ani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terkait soal perilaku anggota pejabat, dalam hal ini itu anggota DPR yang mungkin Pak Adlan research atau melakukan penelitian. Sebenarnya di mana sih letak kesalahan kalau kita bisa bilang itu kesalahan atau apakah memang tugas anggota DPR ini sangat sederhana tugasnya, atau masyarakat sendiri yang kurang memahami tugas dan fungsi DPR sehingga masyarakat mungkin tidak menganggap DPR itu penting gitu kan. Bahkan waktu itu di iklan atau di berita dulu ada yang sampai menjual menjual murah bahkan gedung DPR itu, saking mungkin
apakah masyarakat tidak paham atau memang tugas anggota DPR itu sederhana sehingga dianggap terlalu berlebihan gitu, mungkin dari segi gaji atau apa dibanding dengan tugas yang dia emban. Karena pendekatan saya lebih pendekatan wacana ya, jadi saya berusaha meneropong itu dari sisi hal yang big picture yang melatar belakanginya. Jadi saya tidak terlalu terlibat, dalam arti tidak sengaja untuk menerlibatkan diri dalam hal pandangan itu secara ansih gitu loh, tapi lebih kepada melihat logical backgroundnya gitu. Latar belakang logisnya sebetulnya seperti apa sih yang terjadi. Karena itu kemudian saya lebih memandang apa sih yang dibalik itu. Nah, karena itu saya mengawali pembicaraan itu dengan bagaimana sih sebetulnya kita memahami entitas wakil rakyat itu. Jadi wakil rakyat itu memiliki entitas tersendiri yang seharusnya dipahami oleh bukan hanya oleh publik, tapi justru oleh mereka yang sedang memangku jabatan sebagai anggota DPR atau bahasa sosialnya adalah wakil rakyat, karena memang dia merepresentasikan konstituennya. Nah, kalau kita menelusuri itu maka kita akan diperhadapkan pada kenyataan bahwa kritik yang disampaikan selama ini oleh publik itu rata-rata terkait dengan kinerja, bahwa produk legislasi yang sedikit dan lain sebagainya. Sementara di balik itu kebijakan-kebijakan yang terkadang nampak di permukaan itu bertentangan dengan keinginan publik. Ada sebuah undang-undang begitu cepat dilahirkan, kemudian ada yang begitu lama prosesnya. Ini ada apa sebetulnya? Bahkan ada kemudian undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini apa yang terjadi? Kok satu undang-undang begitu cepat, satu undang-undang lain itu begitu lama? Ini seakan-akan ada semacam booster dari belakang yang bukan merepresentasikan refleksi pemikiran terhadap kandungan atau muatan daripada undang-undang. Nah, itulah kemudian kalau kita lihat secara legalistik tentu saja ini tidak ada masalah. Bahwa mereka melakukan tugasnya demikian, bahwa mereka memproduksi legislasi, lahir kebijakan-kebijakan, itu tugasnya. Tapi ketika kebijakan itu kemudian diiringi pertanyaan terkait dengan latar belakangnya, ini menjadi persoalan. Jadi bukan persoalan hasilnya, aspek legalistiknya, tapi sejauh mana kemudian kebijakan-kebijakan itu lahir daripada refleksi atau kesadaran atau pemahaman terhadap apa sih sebetulnya wakil rakyat itu. Nah, itulah yang saya teliti dalam pembahasan buku itu. Apa sih sebetulnya yang melatar belakang itu? Baik. Nah, kalau dalam Pak Adlan kan juga singgung soal perspektif agama di dalamnya itu. Nah, kita ingin tahu nih, kira-kira di dalam buku Pak Adlan itu perspektif apa yang Pak Adlan angkat dalam hal ini itu soal agama? Nah, karena saya membahas terkait dengan perilaku, nah tentu saja saya membahas tentang individu. Saya membahas tentang individu. Nah, individu di dalam agama itu kita bisa merujuk kepada ayat-ayat di mana manusia diciptakan itu untuk melakukan penyembahan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi ada tujuan kemanusiaan adalah untuk penyembahan. Tapi di samping tujuan penyembahan itu sebetulnya entitas kemanusiaan itu adalah khalifah di muka bumi. Ya, ada khalifah, ada entitas kekhalifahan. Jadi dia itu wakil Tuhan di muka bumi. Nah, wakil Tuhan itu tidak muncul begitu saja. Di ayat itu kemudian dilanjutkan wa 'allama Adam al-asma. Jadi Adam itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nah, bagi saya pengajaran ini sebetulnya adalah menunjukkan bahwa entitas kekhalifahan dan entitas penyembahan serta entitas kemanusiaan secara umum sebetulnya adalah tidak hadir begitu saja tanpa disertai dengan pemahaman.
pemahaman atau refleksi terhadap kepemilikan atas ilmu pengetahuan. Nah, refleksi inilah yang penting sebetulnya, yang terkadang seringkali diabaikan dalam perilaku individualistik. Nah, perilaku individualistik dalam arti bahwa terkadang wakil rakyat itu tidak merefleksikan dirinya sebagai seorang wakil rakyat, tapi dia merefleksikan dirinya sebagai seorang yang lain, ya kan? Makanya kemudian apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, produk-produk kinerja yang dilakukan itu sebetulnya tidak muncul atas dirinya sendiri, tapi muncul atas usaha untuk memunculkan citra yang lebih baik, untuk dipilih kembali, untuk ya mendatangkan misalnya manfaat-manfaat ekonomi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kritik terhadap entitas wakil rakyat itu sendiri. Nah, ketika misalnya tujuan-tujuan itu mendominasi perilakunya, maka pada saat itulah kemudian dia menentang atau mengabaikan sisi refleksi terhadap apa yang disebut sebagai wakil rakyat. Nah, harusnya misalnya sebagai seorang wakil rakyat, dia harus kembali kepada dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan atas dasar tujuan-tujuan yang lain, bukan karena untuk dipilih kembali, bukan karena untuk mendapatkan manfaat-manfaat ekonomi misalnya, atau bahkan bukan sekedar untuk menjalankan tugasnya saja, bukan. Tapi dia berangkat pada sisi-sisi kemanusiaan yang dimilikinya. Nah, karena itulah kemudian perspektif wakil rakyat itu bukan hanya perspektif jabatan, tapi juga perspektif kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, baca misalnya, kita tidak akan mendapatkan term-term politik di situ, tapi yang kita dapat adalah term-term kemanusiaan, bahwa Anda sebagai khalifah, Anda tugasnya adalah menyembah dan lain sebagainya. Nah, karena tugas penyembahan itulah tugas kekhalifahan, itulah kemudian mendarah daging di dalam diri Anda, bukan berada di luar Anda. Nah, karena itulah kemudian saya melihat bahwa harus ada nilai-nilai etis yang menyertai perilaku wakil rakyat itu, bukan hanya nilai-nilai legalistik, formalistik, kan? Bukan hanya bekerja, hadir dalam sidang, merumuskan undang-undang, tidak hanya itu, tapi lebih daripada itu, kinerja itu harus dibungkus dengan apa? Dengan nilai etis. Nah, nilai etis itu apa? Nilai etis itu bukan bahwa saya mengerjakan sesuatu karena ada perintah berdasarkan undang-undang, kemudian saya dianggap baik. Tidak. Sama dengan agama sebetulnya. Kalau menurut saya nilai etika beragama, saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan puasa, saya menunaikan zakat misalnya, bukan karena ada ayat, bukan karena ada hadis yang memerintahkan saya untuk melakukan itu, tidak. Saya melaksanakan sholat karena apa? Karena saya memang butuh penyembahan. Ya. Saya melaksanakan zakat atau menunaikan zakat, memberi zakat karena apa? Karena saya sadar bahwa sebagai sesama manusia saya perlu saling membantu. Sama dengan misalnya ada orang yang tidak merokok. Tidak merokok karena ada tulisan no smoking, itu tidak berarti bahwa dia itu adalah orang yang beretika, bukan. Tapi kalau dia tidak merokok karena dia menyadari bahwa rokok itu adalah racun, mampu membahayakan kesehatan dia sendiri, masyarakatnya, keluarganya, itu namanya nilai etis. Jadi nilai etis itu tidak tergantung kepada di luar dirinya, tapi nilai etis itu tergantung kepada apa yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebutkan oleh misalnya Immanuel Kant sebagai suara hati. Dengarkanlah suara hatimu. Nah, dengarkan hati nuranimu. Nah, kalau kita misalnya berpedoman kepada beberapa term-term agama, tentu saja perilaku-perilaku itu senantiasa menimbulkan ganjaran. Ya, kan? betul. Orang melaksanakan sholat, puasa, seakan-akan kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan surga, ya kan? Terhindar dari neraka dan sebagainya. Ya kan? Jadi seakan-akan itu kemudian ada imbalannya. Sementara nilai etis itu tidak terkait dengan imbalan. Istilahnya bukan teleologis namanya nilai etis itu. Jadi kalau misalnya wakil rakyat bekerja hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban,
bekerja hanya sekedar untuk menjalankan absen misalnya, menjalankan tugas semata, maka pada saat itulah tidak dinilai sebagai tindakan etis. Gitu. Oh, jadi inilah yang masih kurang di para para wakil rakyat kita ya, bahwa tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan itu sepertinya masih kurang merefleksikan adanya yang Bapak sebut tadi itu sisi moralitas gitu atau sisi etis yang ada di setiap pekerjaannya. Ya. Makanya kemudian menarik sebetulnya di DPR itu ada yang namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya kan? Mahkamah. Kalau kita pahami apa sih arti mahkamah itu? Mahkamah itu kan artinya kebijakan, al-hukumiyah. Itu maksudnya negara, tapi mahkamah itu maksudnya hukum itu kan maksudnya kebijakan. Jadi hakim itu adalah seorang yang bijak. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain, hakim itu semakin tua itu semakin bagus. Kenapa? Karena semakin tua itu dianggap orangnya semakin bijak. Ya kan? Jadi kebijakan itulah yang diharapkan dimiliki oleh seorang wakil rakyat. Jadi Mahkamah Kehormatan Dewan itu bukan tugasnya mencari-cari kesalahan anggota kemudian menghukumnya, ya kan? Bukan tugasnya mencari-cari apa yang salah, kinerja dan lain sebagainya, kemudian memberikan sanksi, kemudian mempublikasikannya di media, dan kemudian menjadi efek jerah bagi wakil rakyat. Tidak. Tapi mahkamah itu adalah membangun sebuah sistem reflektif di mana individu wakil rakyat itu menjadi sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu kan? Jadi dia menjadi bijak di situ, bukan menjadi orang yang hanya sekedar menjadi seperti seorang pelajar masuk atau pekerja, datang pagi pulang sore, dan kemudian atau sebagai pelajar belajar mengerjakan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah dan sebagainya, kemudian mendapatkan nilai. Tidak. Tapi diperlukan kebijakan. Nah, itulah tujuannya kenapa kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan itu menjadi poros rasionalitas yang mampu membuat suasana DPR ini menjadi suasana yang bijak, suasana yang arif dan bijaksana. Tentu saja dengan apa tadi itu? Dengan ilmu pengetahuan. Wa'allama Adamal asma itu. Jadi Tuhan memberikan pemahaman kepada Adam, bukan sekedar pemahaman pengetahuan, tapi pemahaman tentang kebijakan-kebijakan. Ada nilai-nilai luhur lah mungkin pun. Oke. Jadi itulah tadi diskusi kita terkait soal bagaimana melihat atau menggambarkan etika atau aspek moral mungkin yang bisa kita sebut kepada para wakil rakyat kita. Terima kasih kepada Pak Adlan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya. Buat para pendengar sekalian, lagi-lagi saya Mas Daeng mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Mudah-mudahan negara kita atau bangsa Indonesia ini segera lepas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.